Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku dari Carol S. Dweck PhD, yaitu dengan judul Mindset. Buku ini sudah terjual 1,9 juta eksemplar. Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Saat ini kita sudah masuk ke bab 5, bisnis, mindset, dan kepemimpinan. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Enron dan mindset bakat. Pada 2001 terjadi sesuatu yang mengguncang dunia bisnis. Enron, contoh sempurna perusahaan. Perusahaan masa depan bangkrut. Apa yang terjadi? Bagaimana janji yang demikian spektakuler berubah menjadi bencana yang juga demikian spektakuler? Apakah karena ketidakcakapan? Apakah karena korupsi? Penyebabnya adalah mindset. Menurut Malcolm Gladwell, perusahaan-perusahaan Amerika telah demikian terobsesi dengan bakat. Bahkan, para guru di McKinsey & Company, perusahaan konsultan manajemen terkemuka di negara tersebut, bersikukuh bahwa kesuksesan perusahaan saat ini memerlukan mindset bakat. Seperti halnya, ada orang-orang yang berbakat alami dalam dunia olahraga, mereka menandaskan. Ada juga orang-orang yang memiliki bakat alami dalam dunia bisnis. Sebagaimana tim-tim olahraga memberikan bayaran yang sangat besar untuk mendapatkan orang dengan bakat luar biasa, demikian juga perusahaan-perusahaan harus mengeluarkan banyak sekali biaya untuk merekrut orang berbakat. Karena inilah senjata rahasia, kunci memenangkan persaingan. Sebagaimana ditulis Gladwell, mindset bakat ini merupakan ortodoksi baru manajemen Amerika. Mindset menciptakan cetak biru, blueprint untuk budaya Enron dan menaburkan benih-benih kematiannya. Enron merekrut orang-orang dengan bakat besar, sebagian besar dengan gelar mentereng, yang sebenarnya tidaklah begitu buruk. Perusahaan membayar mereka dengan gaji tinggi yang tidak begitu mengerikan. Tetapi dengan meletakkan kepercayaan penuh pada bakat, Enron telah melakukan kesalahan fatal. Perusahaan itu menciptakan budaya yang menyembah bakat sehingga memaksa karyawan memandang dan bertindak menurut bakat secara berlebihan. Pada dasarnya, perusahaan itu memaksa karyawannya masuk ke dalam mindset tetap. Dan kami tahu banyak tentang hal tersebut. Kami mengetahui dari beberapa penelitian bahwa orang-orang bermindset tetap tidak mau mengakui dan berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka. Masih ingat dengan penelitian di mana kami mewawancarai para mahasiswa University of Hong Kong yang semua mata kuliahnya diajarkan dalam bahasa Inggris? Mahasiswa bermindset tetap sangat takut bila terlihat kurang, sehingga mereka menolak mengambil kursus untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Mereka tidak hidup dalam dunia psikologis di mana mereka dapat mengambil risiko ini. Dan ingatkah bagaimana kami menempatkan para siswa ke dalam mindset tetap dengan memuji intelijensi mereka, sebagaimana yang dilakukan Enron selama ini terhadap para karyawannya yang berbakat? Kemudian setelah menghadapi beberapa persoalan sulit, kami meminta pelajar tersebut menulis sebuah surat untuk seseorang di sekolah lain yang menggambarkan pengalaman mereka. Ketika membaca surat-surat mereka, kami terkejut. Hampir 40% pelajar berbohong tentang nilai yang mereka dapatkan, selalu dilebihkan. Mindset tetap menjadikan kekurangan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolerir. Gladwell menyimpulkan bahwa ketika orang-orang hidup dalam lingkungan yang menilai seseorang dari bakat bawaan, mereka mengalami kesulitan yang luar biasa tatkala citra mereka terancam.
Mereka tidak akan mengambil kursus untuk memperbaiki diri. Mereka tidak sanggup berhadapan dengan investor dan masyarakat, lalu mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka akan segera berbohong. Jelasnya, sebuah perusahaan yang tidak dapat memperbaiki diri tidak dapat tumbuh dan berkembang. Jika Enron hancur karena memiliki mindset tetap, apakah berarti bahwa perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang memiliki mindset tumbuh? Mari kita lihat. Organisasi-organisasi yang berkembang. Jim Collins bertekad menemukan apa yang membuat sebagian perusahaan bergerak dari baik menjadi hebat. Apa yang memungkinkan mereka melompat menuju kehebatan tersebut dan tetap berada di sana. Sementara perusahaan-perusahaan yang sebanding lainnya masih tetap berada pada tingkat baik. Untuk menjawab pertanyaan ini, dia dan tim risetnya memulai sebuah penelitian selama 5 tahun. Mereka memilih 11 perusahaan yang laba sahamnya melambung relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri serupa, dan yang telah mempertahankan keunggulan ini setidaknya selama 15 tahun. Mereka membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan memiliki sumber daya sama, tetapi tidak melakukan lompatan tersebut. Dia juga meneliti kelompok perusahaan ketiga, perusahaan-perusahaan yang telah melakukan lompatan dari baik menjadi hebat, tetapi tidak bertahan lama. Apa yang membedakan perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berkembang dari perusahaan-perusahaan lain? Ada beberapa faktor penting, sebagaimana diungkapkan Collins dalam bukunya Good to Great, tetapi satu hal yang menjadi kunci utama adalah tipe pemimpin yang mengarahkan perusahaan menuju kehebatan. Mereka ini bukan tipe pemimpin karismatik menawan yang selalu memunculkan ego dan menyatakan diri berbakat. Mereka tidak suka menonjolkan diri, tetapi senantiasa mengajukan pertanyaan dan memiliki kemampuan untuk menghadapi jawaban-jawaban paling brutal sekalipun, yaitu melihat kegagalan secara terbuka, bahkan kegagalan mereka sendiri, sembari mempertahankan keyakinan bahwa mereka pada akhirnya akan berhasil. Apakah ini terdengar akrab? Collins heran mengapa para pemimpin yang efektif memiliki kualitas-kualitas khusus ini, dan mengapa kualitas-kualitas ini sejalan dengan cara kerja mereka. Lalu, bagaimana para pemimpin ini mendapatkan kualitas-kualitas tersebut? Kita tahu jawabannya. Mereka memiliki mindset tumbuh. Mereka percaya pada perkembangan manusia, dan inilah tanda-tandanya. Mereka tidak terus-menerus berusaha membuktikan bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Misalnya, mereka tidak menyoroti tatanan kekuasaan dengan menempatkan diri di puncak. Mereka tidak mengklaim jasa tertentu atas kontribusi yang diberikan orang lain, dan mereka tidak menjatuhkan orang lain agar mereka sendiri merasa kuat. Namun, mereka terus-menerus berusaha untuk meningkat. Mereka menempatkan orang-orang paling terampil yang dapat ditemukan di sekeliling mereka. Mereka melihat kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan sendiri secara tepat, dan mereka secara terbuka berani bertanya tentang keterampilan apa yang mereka dan perusahaan butuhkan pada masa mendatang. Karena itulah mereka dapat bergerak maju dengan keyakinan yang didasarkan pada fakta, tidak dibangun atas fantasi tentang bakat mereka. Collins mengungkapkan bahwa Alan Wurtzel, CEO jaringan elektronik raksasa Circuit City, menyelenggarakan beberapa kali perdebatan di ruang direksi.
Tidak hanya sekadar berusaha memberi kesan kepada dewan direksi, dia menggunakan debat tersebut untuk belajar. Bersama tim eksekutifnya, ia bertanya, berdebat, berpolemik hingga lambat laun mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang posisi perusahaan dan kemana dia harus bergerak. Mereka terbiasa memanggil saya sang penuntut karena saya terlalu mengajukan pertanyaan tertentu, tutur Wurzel kepada Collins. Anda tahu, seperti seekor anjing bulldog, saya tidak akan membiarkan pergi hingga saya mengerti. Mengapa? Wurzel menganggap dirinya sebagai kuda bajak, jenis laki-laki pekerja keras dan tidak suka main-main, tetapi dia menerima perusahaan yang sudah hampir bangkrut. Dan lebih dari 15 tahun kemudian, dia mengubahnya menjadi perusahaan yang memberikan keuntungan total paling tinggi kepada para pemegang sahamnya dari seluruh perusahaan yang ada di bursa saham New York. Lanjut, kajian tentang mindset dan keputusan-keputusan manajemen. Robert Wood dan Albert Bandura telah melakukan penelitian yang sangat menarik dengan para mahasiswa pasca sarjana bisnis. Banyak di antara mereka sudah memiliki pengalaman manajemen. Dalam penelitian tersebut, mereka menciptakan para manajer tipe Enron dan para manajer tipe Wurzel dengan menempatkan mereka ke dalam mindset yang berbeda. Wood dan Bandura memberi para pemimpin bisnis yang sedang naik daun ini sebuah tugas manajemen yang kompleks, di mana mereka harus menjalankan simulasi sebuah organisasi, yaitu sebuah perusahaan mebel. Dalam tugas yang dikomputerisasi ini, mereka harus menempatkan karyawan dalam pekerjaan yang tepat dan memutuskan cara terbaik untuk membimbing dan memotivasi mereka. Untuk menemukan cara tersebut, mereka harus selalu meninjau ulang keputusan-keputusan mereka terkait dengan produktivitas karyawan berdasarkan umpan balik yang didapat. Para peneliti tersebut membagi mahasiswa bisnis menjadi dua kelompok. Satu kelompok diberi mindset tetap. Mereka diberitahu bahwa tugas itu mengukur kemampuan mendasar dan terpenting mereka. Semakin tinggi kemampuan mereka, semakin baik kinerja mereka. Kelompok lain diberi mindset tumbuh. Mereka diberitahu bahwa keterampilan manajemen dikembangkan melalui latihan dan bahwa tugas tersebut akan memberi mereka kesempatan untuk meningkatkan keterampilan ini. Tugas tersebut cukup sulit karena para mahasiswa ini diberi standar produksi yang tinggi untuk dipenuhi dan utamanya dalam usaha awal. Mereka kurang berhasil. Sebagaimana halnya di Enron, mereka yang memiliki mindset tetap tidak dapat mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tetapi mereka yang memiliki mindset tumbuh terus belajar lantaran tidak takut dengan pengukuran atau perlindungan atas kemampuan tetap mereka. Mahasiswa ini melihat langsung kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, memanfaatkan umpan balik, kemudian mengubah strategi. Mereka menjadi lebih baik dan semakin baik dalam memahami cara menempatkan para karyawan serta memotivasi mereka dan produktivitas mereka tetap tinggi. Pada akhirnya, mereka lebih produktif daripada mahasiswa bermindset tetap. Lebih dari itu, selama melaksanakan tugas yang agak melelahkan ini, mereka dapat mempertahankan rasa percaya diri yang sehat. Mereka bekerja seperti Alan Wurzel. Selanjutnya, kepemimpinan dan mindset tetap. Kebalikan dari Alan Wurzel, para pemimpin dari perusahaan-perusahaan serupa milik Collins umumnya memiliki setiap karakteristik mindset tetap
yang cukup signifikan. Para pemimpin bermindset tetap, seperti orang-orang dengan mindset tetap pada umumnya, hidup dalam dunia di mana sebagian orang dianggap superior dan sebagian lainnya inferior. Mereka harus terus menegaskan superioritas mereka, dan perusahaan hanya dianggap sebagai panggung untuk menunjukkan superioritas ini. Para pemimpin perusahaan milik Collins sangat peduli dengan reputasi kehebatan pribadi. Sedemikian besarnya kepedulian ini sehingga mereka sering membuat perusahaan gagal ketika rezim mereka berakhir. Sebagaimana diungkapkan Collins, pada akhirnya kesaksian apa yang lebih baik atas kehebatan pribadi Anda selain bahwa tempat tersebut hancur berantakan setelah Anda tinggalkan? Dalam diri lebih dari 2/3 pemimpin ini, peneliti menyaksikan ego personal yang sangat besar yang mempercepat kematian perusahaan atau membuatnya tetap berada di peringkat kedua. Salah seorang pemimpin semacam ini adalah Lee Iacocca, pemimpin Chrysler yang pernah mencapai perubahan menakjubkan bagi perusahaannya. Kemudian menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengurusi kemasyhuran sehingga dalam paruh kedua masa jabatannya perusahaan tersebut hancur, perusahaan tersebut jatuh kembali menjadi perusahaan mediocre. Banyak perusahaan serupa ini bekerja berdasarkan apa yang disebut Collins sebagai model jenius dengan 1000 pembantu. Alih-alih mengembangkan tim manajemen yang luar biasa seperti perusahaan baik yang menjadi hebat, mereka bekerja atas dasar premis mindset tetap yang menyatakan bahwa para jenius yang hebat tidak membutuhkan tim hebat. Mereka hanya membutuhkan sedikit pembantu untuk mewujudkan gagasan-gagasan mereka yang cemerlang. Jangan lupa bahwa para jenius hebat ini pun tidak menginginkan tim hebat. Orang-orang bermindset tetap ingin menjadi satu-satunya ikan besar, sehingga ketika mereka membandingkan diri dengan orang lain di sekelilingnya, mereka merasa setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Dalam autobiografi para CEO yang memiliki mindset tetap, saya tak menemukan banyak hal tentang pelajaran atau program-program pengembangan karyawan. Sebaliknya, dalam setiap autobiografi CEO bermindset tumbuh, ada kepedulian yang mendalam atas pengembangan personel dan pembahasan luas tentangnya. Akhirnya, seperti halnya dengan Enron, para jenius tersebut tidak mau melihat kekurangan-kekurangan mereka. Collins mengatakan jaringan toko kelontong Kroger yang besar menjadi hebat dengan berani melihat tanda bahaya pada 1970-an. Tanda-tanda bahwa toko kelontong gaya lama akan mati. Sementara itu, mitra lawannya A&P, salah satu organisasi pengecer terbesar di dunia, menutup mata. Misalnya, A&P membuka jenis toko baru, superstore, dan tampak lebih berhasil daripada jenis toko lama. Tetapi kemudian mereka malah menutupnya. Ini bukanlah sesuatu yang ingin mereka dengar. Sebaliknya, Kroger mengeliminasi atau mengubah setiap toko yang tidak sesuai dengan model superstore baru dan pada akhirnya tahun 1990-an sudah menjadi jaringan toko kelontong nomor 1 di negaranya. Para CEO dan ego besar. Bagaimana CEO dan ego yang sangat besar bisa memiliki arti yang serupa?
Jika yang menjadi pengembala sejati dalam dunia industri adalah orang bermindset tumbuh yang tidak suka menonjolkan diri, mengapa begitu banyak perusahaan mencari pemimpin yang sangat menawan? Bahkan ketika para pemimpin ini akhirnya lebih berkomitmen terhadap diri sendiri daripada terhadap perusahaan. Salahkanlah Lakota. Menurut James Surowiecki yang menulis dalam Slate, kebangkitan Lakota mencapai kemasyhuran merupakan titik balik bagi bisnis Amerika. Sebelum Lakota, masa kejayaan para Taipan dan Mogul telah lama berlalu. Dalam pikiran orang banyak, CEO berarti tokoh organisasi kolot yang diperlakukan dan dibayar secara baik, tetapi pada hakikatnya lemah dan tak punya karakter. Bersama Lakota, semua berubah. Jurnalis bisnis mulai memberi para eksekutif julukan J.P. Morgan berikutnya atau Henry Ford berikutnya, dan para eksekutif bermindset tetap mulai berlomba-lomba mendapatkan julukan tersebut. Bahkan Surowiecki menelusuri skandal perusahaan terkini sampai pada perubahan ini, karena jika tren tersebut berlanjut, para CEO akan menjadi pahlawan super. Tetapi orang-orang yang mempersolek ego dan mencari tambahan citra diri selanjutnya bukanlah orang-orang yang mendukung kesehatan perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin Lakota hanyalah seorang tokoh karismatik yang seperti musik rock and roll dan disalahkan atas hancurnya peradaban. Adilkah itu? Mari kita melihatnya lebih cermat dan melihat CEO lain yang memiliki mindset tetap. Albert Dunlap dari Scott Paper, dan Sunbeam, Jerry Levin, dan Steve Case dari AOL Time Warner, serta Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling dari Enron. Anda akan melihat bahwa mereka semua memulai dengan kepercayaan bahwa sebagian orang adalah superior. Mereka semua memiliki kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan superioritas mereka. Mereka semua memanfaatkan bawahan untuk memenuhi kebutuhan ini, alih-alih membantu perkembangan karyawannya, dan mereka semua mengakhiri dengan mengorbankan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan ini. Orang-orang bermindset tetap membantu kita memahami dari mana ego-ego yang sangat besar itu berasal, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa mereka menjadi alat menghancurkan diri sendiri. Lanjut, aksi para pemimpin yang memiliki mindset tetap. Lakota, aku adalah pahlawan. Guru bidang kepemimpinan Warren Bennis pernah meneliti para pemimpin perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Para pemimpin hebat ini mengatakan bahwa mereka tidak berniat menjadi pemimpin. Mereka tidak punya kepentingan untuk membuktikan diri mereka. Mereka hanya melakukan apa yang mereka cintai dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa, dan jalan terbuka dengan sendirinya. Lakota tidak seperti itu. Ya, dia memang mencintai bisnis mobil, tetapi lebih daripada apapun, ia ingin menjadi orang penting di Ford. Ia sangat mendambakan restu Henry Ford II dan status jabatan istana. Ini adalah hal-hal yang dapat ia gunakan untuk mengukur dirinya, hal-hal yang akan membuktikan bahwa ia adalah seseorang. Saya menggunakan istilah istana karena alasan tertentu. Lakota menceritakan kepada kami bahwa rumah kaca kantor pusat perusahaan Ford adalah sebuah istana dan Henry Ford adalah rajanya. Apalagi jika Henry adalah raja, saya adalah putra mahkota. Saya adalah anak didik istimewa yang mulia. Kami semua,
menjalani kehidupan yang baik di dalam istana. Kami adalah bagian dari sesuatu yang melampaui kelas utama, kelas bangsawan. Para pelayan berjas putih selalu siap bertugas sepanjang hari dan kami semua makan siang bersama di ruang makan eksekutif Dover Solo. Didatangkan setiap hari dari Inggris. Lakota mencapai hal-hal besar di Ford, seperti mempertahankan dan mempromosikan Ford Mustang, dan dia bermimpi dapat menggantikan Henry Ford sebagai CEO di perusahaan tersebut. Tetapi Henry Ford memiliki gagasan-gagasan lain dan yang membuat Lakota sangat terkejut dan marah. Dia akhirnya memaksa Lakota keluar. Adalah menarik bahwa Lakota terkejut dan memendam kemarahan abadi terhadap Henry Ford. Dia telah melihat Henry Ford memecat orang-orang hebat dan dia, Lakota, telah memecat orang lain semaunya. Dia tahu permainan perusahaan, tetapi mindset tetap mengaburkan visinya. Saya selalu berpegang teguh pada gagasan bahwa saya memang berbeda. Bahwa bagaimanapun saya lebih cerdas atau lebih beruntung daripada yang lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa hal ini akan terjadi pada saya. Cetak miring adalah penambahan dari penulis sendiri. Kepercayaannya pada superioritas inherent telah membutakannya. Kini, sisi lain dari mindset tetap telah menyeruak masuk. Dia penasaran apakah Henry Ford mendeteksi kekurangan tertentu dalam dirinya. Mungkin dia memang tidak superior sama sekali. Dan itulah alasan Henry Ford memecatnya. Beberapa tahun kemudian, istri keduanya mengingatkannya, "Kamu tidak menyadari betapa baiknya Henry Ford kepadamu. Dipecat dari Ford membuatmu jadi besar. Kamu lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih berpengaruh karena Henry Ford. Berterima kasihlah kepadanya." Tidak lama setelah itu, Lakota menceraikannya. Demikianlah raja yang pernah mendefinisikan dirinya sebagai orang yang berkompeten dan berguna sekarang menolaknya karena cacat. Dengan energi yang luar biasa, Lakota menempatkan diri sendiri untuk melakukan tugas monumental, menyelamatkan mukanya, dan dalam proses tersebut, Chrysler yang pernah menjadi pesaing Ford telah berada di ambang kematian, tetapi Lakota sebagai CEO barunya segera bertindak, mempekerjakan orang-orang yang tepat, menciptakan model-model baru, dan melobi pemerintah untuk memberikan pinjaman. Hanya beberapa tahun setelah pemecatannya yang menyakitkan dari Ford, ia mampu menulis sebuah autobiografi kemenangan, dan di dalamnya dia mendeklarasikan, "Sekarang aku adalah pahlawan." Akan tetapi, dalam waktu singkat, Chrysler kembali berada dalam kesulitan. Mindset tetap yang dimiliki Lakota tidak mau tinggal diam. Dia harus membuktikan kehebatannya kepada dirinya sendiri, kepada Henry Ford, kepada dunia, dalam skala yang lebih besar dan lebih besar lagi. Dia menghabiskan waktu di perusahaannya untuk hal-hal yang dianggap akan meningkatkan citranya di mata publik. Dan ia menghabiskan uang perusahaan untuk hal-hal yang akan membuat Wall Street terkesan dan mendongkrak harga saham Chrysler. Tetapi dia lalai berinvestasi dalam desain mobil baru atau menciptakan kemajuan-kemajuan yang akan dapat mempertahankan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Dia juga menengok sejarah. Pada umumnya, dia akan dinilai dan dikenang. Dia juga menengok sejarah pada bagaimana dia akan dinilai dan dikenang. Tetapi, dia tidak menunjukkan keprihatinan ini dengan membangun perusahaan. Justru sebaliknya,
Menurut salah seorang penulis biografinya, dia takut kalau bawahannya akan mendapatkan penghargaan karena desain-desain baru yang sukses. Jadi dia menolak keras desain-desain tersebut. Dia khawatir setelah Chrysler tertatih-tatih, kalau para bawahannya akan dipandang sebagai juru selamat baru. Jadi dia berusaha menyingkirkan mereka. Dia khawatir dibuang dari sejarah Chrysler, sehingga mati-matian bertahan sebagai CEO lama setelah dia kehilangan pengaruhnya di perusahaan. Lakota pernah memiliki peluang emas untuk membuat perbedaan, meninggalkan warisan yang hebat. Industri otomotif Amerika tengah menghadapi tantangan terbesar yang pernah ada. Impor mobil Jepang telah mengambil alih pasar Amerika. Alasannya sederhana, mobil-mobil tersebut tampak lebih baik dan berjalan lebih baik. Orang-orang Lakota sendiri telah melakukan penelitian terperinci tentang Honda dan memberikan usulan-usulan sangat bagus untuknya. Tetapi, alih-alih menghadapi tantangan tersebut dan membuat mobil-mobil yang lebih baik, Lakota karena terjebak dalam mindset tetapnya, menyalahkan orang lain dan mencari-cari alasan. Dia meneruskan kemarahan tersebut dengan membuat tulisan-tulisan yang mengecam Jepang dan menuntut agar pemerintah Amerika menetapkan tarif dan kuota yang akan menghentikan impor mobil-mobil Jepang. Dalam sebuah tajuk rencana melawan Lakota, The New York Times mencaci, solusi sebenarnya terletak pada upaya menciptakan mobil-mobil yang lebih baik di negara ini, bukannya semakin marah kepada Jepang. Lakota juga tidak tumbuh sebagai pemimpin bagi karyawannya, bahkan dia berubah menjadi seorang tiran yang terisolasi, picik, dan senang menghukum. Dia menyalahkan Henry Ford atas keadaannya, bukan hanya memecat orang-orang yang bersikap kritis terhadapnya. Dia juga memberikan imbalan yang tidak sepadan kepada karyawan yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuk menyelamatkan perusahaan. Bahkan ketika ada uang masuk, tampaknya dia kurang berminat untuk membaginya bersama mereka. Uang mereka tetap rendah dan kondisi kerja mereka tetap menyedihkan. Bahkan ketika Chrysler kembali mengalami kesulitan, dia tetap mempertahankan gaya hidup sebagai seorang raja. Dia tetap mempertahankan gaya hidup sebagai seorang raja. $2 juta dihabiskan untuk merenovasi rumah mewahnya di Waldorf, New York. Akhirnya, sementara masih ada waktu untuk menyelamatkan Chrysler, Dewan Direksi memberhentikan Lakota. Mereka memberinya dana pensiun, menaburinya dengan stock option, dan mengembangkan anak perusahaannya. Tetapi dia sudah lupa diri karena amarah, utamanya karena penggantinya tampak lebih berhasil mengelola perusahaan tersebut. Maka dalam usaha untuk mendapatkan kembali tahtanya, dia bergabung dengan upaya pengambil alihan secara bermusuhan. Usaha inilah yang akhirnya menempatkan masa depan Chrysler dalam bahaya. Dia gagal, tetapi bagi banyak orang kecurigaan bahwa dia mendahulukan egonya dibandingkan dengan kesejahteraan perusahaan semakin terbukti. Lakota hidup dengan mindset tetap. Meskipun memulai dengan rasa cinta terhadap bisnis mobil dan telah memiliki gagasan-gagasan terobosan, kebutuhannya untuk membuktikan superioritasnya mulai mendominasi, yang akhirnya membunuh kesenangan dan melumpuhkan kreativitasnya. Seiring berjalannya waktu, dia pun menjadi semakin tidak responsif terhadap tantangan-tantangan para pesaingnya. Dia memilih jalan kembali ke senjata-senjata kunci yang dimiliki mindset tetap, menyalahkan, mencari-cari alasan, serta menjatuhkan para pengkritik dan pesaingnya. Dan sebagaimana yang sering terjadi dengan mindset tetap, karena semua ini, Lakota kehilangan pengakuan yang sangat ia dambakan.
Ketika siswa gagal ujian atau atlet kalah dalam pertandingan, itu menunjukkan bahwa mereka telah lepas dari tanggung jawab. Tetapi kekuasaan yang dimiliki CEO memungkinkan mereka menciptakan sebuah dunia yang setia saat dapat melayani kebutuhan mereka terhadap pengakuan. Ini memungkinkan mereka mengelilingi diri hanya dengan berita-berita baik tentang kesempurnaan mereka dan kesuksesan perusahaan. Tidak peduli dengan tanda-tanda peringatan bahaya yang mungkin ada. Ini seperti yang mungkin Anda ingat adalah penyakit CEO dan bahaya dari mindset tetap. Anda tahu, belakangan ini saya bertanya-tanya apakah Lakota telah sembuh dari penyakit CEO. Dia menggalang dana untuk penelitian diabetes yang inovatif. Dia bekerja untuk mengembangkan kendaraan yang ramah lingkungan. Mungkin setelah bebas dari upaya pembuktian diri, dia sekarang mulai melakukan hal-hal yang sangat dia hargai. Berikutnya, Albert Dunlap. Aku adalah superstar. Albert Dunlap telah menyelamatkan banyak perusahaan yang sekarat. Meskipun saya tidak yakin menyelamatkan adalah kata yang tepat. Dia tidak menjadikan perusahaan-perusahaan tersebut siap bersaing pada masa depan. Dia hanya membuat perusahaan-perusahaan tersebut siap dijual untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, dengan memecat ribuan karyawan. Dan dia memang mendapatkan keuntungan. Dia mendapatkan 100 juta dolar dari perubahan status dan penjualan Scott Paper. 100 juta dolar untuk pekerjaan 1,5 tahun lebih sedikit. Apakah aku mendapatkannya? Memang aku mendapatkannya. Aku adalah superstar di bidang ini. Sangat mirip dengan Michael Jordan dalam bola basket dan Bruce Springsteen dalam rock and roll. Lakota pernah berbasa-basi tentang kerjasama kelompok, pentingnya orang kecil, dan hal-hal baik lainnya. Albert Dunlap tidak berbasa-basi sedikit pun. Jika Anda bergelut dalam dunia bisnis, artinya Anda berbisnis untuk satu hal, mendapatkan uang. Dia dengan bangga melaporkan sebuah insiden dalam rapat karyawan di Scott Paper. Seorang wanita berdiri dan bertanya, "Sekarang perusahaan telah meningkat. Dapatkah kami memulai kembali pemberian dana amal?" Ia menjawab, "Jika kamu ingin memberikan uangmu sendiri, itu urusanmu, dan aku mendorongmu untuk melakukannya. Tetapi perusahaan ini ada untuk mendapatkan uang." Jawabannya adalah dalam satu kata tidak. Dalam satu kata, tidak. Di sini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa bisnis tidak berkaitan dengan uang, tetapi saya ingin bertanya, mengapa Dunlap demikian terfokus pada uang? Biarkan saja dia sendiri yang menjelaskannya. Menentukan jalanku sendiri di dunia ini merupakan masalah penghormatan diri bagiku. Dari seorang anak yang berusaha membuktikan bahwa dia berharga. Hingga hari ini, aku merasa harus membuktikan diriku. Dan jika harus membuktikan diri, dia membutuhkan ukuran tertentu, kepuasan karyawan, tanggung jawab komunitas, ataupun sumbangan amal bukanlah ukuran yang baik. Semuanya tidak dapat direduksi menjadi satu angka yang merepresentasikan harga dirinya, tetapi keuntungan para pemegang saham bisa. Dalam ungkapannya sendiri, istilah paling menggelikan yang terdengar di ruang dewan direksi akhir-akhir ini adalah stakeholder. Istilah ini merujuk pada karyawan, komunitas, dan perusahaan-perusahaan lain seperti para pemasok yang berhubungan dengan perusahaan.
Anda tidak dapat mengukur kesuksesan berdasarkan kepentingan stakeholder, tetapi Anda dapat mengukur kesuksesan dengan mengetahui berapa keuntungan para pemegang saham. Hasil jangka panjang sama sekali tidak menarik bagi Dunlap. Belajar sungguh-sungguh tentang perusahaan dan menjelaskan cara membuatnya berkembang tidak banyak memberikan pengaruh pahlawan super kepadanya. Pada akhirnya, saya bosan dengan setiap kedudukan yang pernah saya tempati. Dalam bukunya, ada satu bab penuh yang diberi judul membuat para analis terkesan. Tetapi tidak ada bab tentang cara menjadikan bisnis berhasil. Dengan kata lain, buku tersebut selalu berkaitan dengan Dunlap yang berusaha membuktikan kejeniusannya. Kemudian, pada 1996, Dunlap mengambil alih Sunbeam dengan gaya Chainsaw A1-nya yang khas. Dia menutup atau menjual 2/3 pabrik milik Sunbeam dan memecat setengah dari 12.000 karyawannya. Ironisnya, saham Sunbeam meroket demikian tinggi dan ini menghancurkan rencananya untuk menjual perusahaan tersebut. Sekarang, dia harus membuatnya tetap untung atau setidaknya kelihatan untung, tetapi alih-alih bekerja sama dengan staf atau mempelajari apa yang harus dilakukan, dia justru menaikkan pendapatan, memecat orang-orang yang mempertanyakannya, dan menutup-nutupi situasi yang semakin membahayakan perusahaan. Kurang dari 2 tahun setelah dia menyatakan diri sebagai superstar dalam bukunya, dan 1 tahun setelah penerbitan edisi revisi yang semakin memuji dirinya, Dunlap hancur dan akhirnya didepak. Setelah dia pergi, Sunbeam diinvestigasi oleh Komisi Sekuritas dan Bursa, serta diduga melakukan kesalahan teknis atas dana pinjaman bank sebanyak 1,7 miliar dolar. Dunlap benar-benar salah memahami Michael Jordan dan Bruce Springsteen. Kedua superstar ini mencapai puncak dan tetap berada di sana untuk waktu yang lama karena mereka selalu menggali potensi, menghadapi berbagai tantangan, dan berusaha untuk tetap berkembang. Dunlap menganggap dirinya memiliki bakat superior sehingga dia tidak mau mempelajari sesuatu yang dapat membantunya mencapai sukses. Orang terpandai di ruangan. Ya, seolah-olah tampak bahwa sejarah mau tak mau beralih dari Lakota ke para mogul pada 1990-an, dan tidak ada yang lebih mirip dari hal ini kecuali Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling, para pemimpin Enron. Ken Lay, pendiri, presiden, dan CEO perusahaan tersebut, menganggap dirinya seorang visioner hebat. Menurut Bethany McLean dan Peter L. Kine, pengarang The Smartest Guy in the Room, Lay memandang rendah orang-orang yang sebenarnya telah membuat perusahaan itu menanjak. Cara pandang yang sangat mirip dengan seorang raja memandang hamba-hambanya. Dia memandang rendah Rich Kinder, presiden Enron, yang telah menyingsingkan lengan baju dan berusaha meyakinkan bahwa perusahaan akan mencapai target penghasilan yang diinginkan. Kinder adalah orang yang membuat gaya hidup bangsawan Lay menjadi mungkin. Kinder juga satu-satunya orang di puncak yang terus-menerus bertanya apakah mereka sedang membodohi diri mereka sendiri. Apakah kita mengisap candu kita sendiri? Apakah kita sedang meminum whisky sendiri? Secara alamiah, hari-harinya akan segera berakhir, tetapi dengan caranya yang bijak dan lihai. Setelah pergi, dia berencana membeli salah satu aset Enron yang sebenarnya sangat berharga, yaitu pipa-pipa saluran energi, aset yang dianggap remeh oleh Enron.
Pada pertengahan 2003, perusahaan Kinder memiliki nilai pasar sebesar 7 miliar dolar. Bahkan ketika Lee termakan oleh pandangan tentang dirinya sendiri dan cara adiluhung yang ingin didukungnya, dia tetap ingin dilihat sebagai seorang yang baik dan bijak, dengan kredo penghormatan dan integritas. Bahkan ketika Enron dengan senang hati menghabisi kehidupan korban-korbannya, dia menulis kepada stafnya, "Kezaliman tanpa perasaan dan arogansi bukan bagian dari kami. Kami bekerja dengan para pelanggan dan calon pelanggan secara terbuka, jujur, dan tulus." Sebagaimana halnya dengan Lakoka dan yang lainnya, biasanya persepsi Wall Street dianggap segala-galanya. Padahal kenyataannya tidak demikian. Orang yang bersanding dengan Lee adalah Jeff Skilling, pengganti Rich Kinder sebagai presiden dan Chief Operating Officer, COO, dan kemudian menjadi CEO. Skilling tidak hanya cerdas, dia bahkan disebut orang paling cerdas yang pernah saya temui dan sangat cemerlang. Akan tetapi, dia menggunakan kekuatan otaknya bukan untuk belajar, melainkan untuk mengintimidasi. Ketika dia menganggap dirinya lebih cerdas daripada orang lain, kemungkinan besar dia memperlakukan mereka dengan kasar, dan siapapun yang tidak sepakat dengannya berarti tidak cukup cerdas untuk memahaminya. Ketika seorang pendamping CEO dengan keterampilan manajemen yang hebat didatangkan untuk membantu Skilling menghadapi masa sulit dalam hidupnya, Skilling justru menghinanya. Ron tidak memahaminya. Ketika para analis keuangan dan para pialang Wall Street berusaha menekan Skilling agar menjelaskan keterangan-keterangannya yang masih dangkal, dia menganggap seolah-olah mereka itu bodoh. Baiklah, ini sudah jelas. Bagaimana mungkin Anda tidak memahaminya? Dalam sebagian besar kasus, orang-orang Wall Street yang senantiasa memperhatikan kecerdasan mereka sendiri tetap yakin bahwa mereka telah memahaminya. Sebagai seorang jenius, Skilling terlalu percaya terhadap gagasan-gagasannya. Dia begitu menghargai gagasan-gagasannya sendiri sehingga dia yakin Enron seharusnya bisa mengumumkan keuntungan segera setelah dia atau orang-orangnya memiliki gagasan yang mungkin mengarah pada keuntungan. Inilah perpanjangan radikal dari mindset tetap. Kejeniusan saya tidak hanya menentukan dan mengabsahkan saya, tetapi juga menentukan dan mengabsahkan perusahaan. Kejeniusan inilah yang menciptakan nilai. Kejeniusan saya adalah keuntungan. Wow. Kenyataannya, beginilah cara Enron bekerja. Sebagaimana dilaporkan McLean dan Elkind, Enron berhasil membukukan keuntungan jutaan dolar dalam bisnis sebelum memperoleh pendapatan yang sesungguhnya. Tentu saja, setelah tindakan kreatif tersebut, tidak seorang pun peduli dengan hal tersebut. Itu bukan urusan mereka. Jadi, inilah yang lebih sering terjadi. Keuntungan tersebut sebenarnya tidak ada. Jika kejeniusan sama dengan keuntungan, tidak akan jadi masalah kalau terkadang orang-orang Enron menghabiskan jutaan dolar untuk saling bersaing. Amanda Martin, seorang eksekutif Enron, mengatakan, menempatkan seseorang di atas orang lain sesuai kehendak Anda merupakan tanda kreativitas dan kehebatan. Skilling tidak hanya menganggap dirinya lebih cerdas daripada siapapun. Seperti Lakoka, dia menganggap dirinya lebih beruntung. Menurut keterangan orang-orang dalam, dia menganggap dirinya dapat mengalahkan peluang. Mengapa dia harus merasa rapuh? Tidak pernah ada sesuatu yang salah. Skilling masih belum mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Dunia benar-benar tidak memahaminya.
Guru bidang kepemimpinan Warren Bennis pernah meneliti para pemimpin perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Para pemimpin hebat ini mengatakan bahwa mereka tidak berniat menjadi pemimpin. Mereka tidak punya kepentingan untuk membuktikan diri mereka. Mereka hanya melakukan apa yang mereka cintai dengan semangat dan antusiasme yang luar biasa, dan jalan terbuka dengan sendirinya. Dua jenius berbenturan. Para jenius juga nyaris menghancurkan AOL dan Time Warner. Steve Case dari AOL dan Jerry Levin dari Time Warner adalah dua orang CEO bermindset tetap yang menggabungkan perusahaan mereka. Dapatkah Anda melihat datangnya kehancuran? Case dan Levin memiliki banyak kesamaan. Keduanya memperkuat aura kecerdasan yang unggul. Keduanya berusaha mengintimidasi orang-orang dengan kecerdasan mereka. Dan keduanya dianggap lebih dihormati daripada yang seharusnya mereka dapatkan. Sebagai jenius, keduanya tidak ingin mendengar keluhan-keluhan dan siap memecat orang-orang yang tidak menjadi pemain tim, yaitu orang-orang yang tidak mau memelihara citra yang telah mereka tegakkan. Ketika merger kedua perusahaan itu benar-benar terjadi, kondisi AOL tengah dililit utang dan demikian parah sehingga perusahaan gabungan tersebut sudah berada di ambang kehancuran. Anda mungkin berpikir bahwa kedua CEO tersebut bisa bekerja sama, mengumpulkan sumber daya yang mereka miliki untuk menyelamatkan perusahaan yang telah mereka ciptakan. Namun, Levin dan Case justru saling berebut kekuasaan pribadi. Levin jatuh lebih dahulu, tetapi Case masih belum berusaha membuat segalanya berjalan. Bahkan ketika CEO baru, Richard Parsons, mengirim seseorang untuk memperbaiki AOL, Case sangat menentangnya. Jika orang lain memperbaiki AOL, orang lain pula yang akan mendapatkan penghargaan. Seperti halnya Lakota, lebih baik membiarkan perusahaan runtuh daripada membiarkan pangeran lain diberi mahkota. Ketika akhirnya Chase disarankan untuk meletakkan jabatannya, dia sangat marah. Seperti Lakota, dia menyangkal seluruh tanggung jawab atas persoalan-persoalan perusahaan dan bersumpah untuk membalas orang-orang yang telah menentangnya. Lantaran para jenius di dalamnya, AOL, Time Warner, mengakhiri tahun 2002 dengan kerugian hampir mencapai 100 miliar dolar. Inilah kerugian tahunan terbesar dalam sejarah Amerika. Kebal, tak terkalahkan, dan bergelar. Lakota, Dunlap, Lay, dan Skilling, Case dan Levin. Mereka menunjukkan apa yang bisa terjadi ketika orang-orang bermindset tetap ditempatkan untuk memimpin perusahaan. Dalam setiap kasus, seorang yang brilian menempatkan perusahaannya dalam bahaya karena lebih mengutamakan dirinya dan warisannya ketimbang apapun. Mereka tidak jahat dalam pengertian biasa. Pada awalnya mereka tidak berbahaya, tetapi pada saat harus membuat keputusan yang sangat penting, mereka memilih sesuatu yang akan membuat diri mereka merasa baik dan tampak baik melebihi apa yang dapat melayani tujuan-tujuan jangka panjang perusahaan. Menyalahkan orang lain, menutupi kesalahan, mendongkrak harga saham, menghancurkan para pesaing dan pengkritik, menempatkan orang-orang kecil, semua ini merupakan prosedur operasi standar mereka. Yang mengagumkan, setelah mereka membawa perusahaan menuju kehancuran, para pemimpin ini tetap merasa kebal dan tak terkalahkan. Dalam banyak kasus, mereka berada dalam industri-industri yang sangat kompetitif dan menghadapi serangan yang gencar dari para pesaing berat mereka. Tetapi mereka hidup dalam realitas yang berbeda. Realitas mereka adalah dunia kehebatan dan kebanggaan personal. Rasa kebanggaan Kenneth Lay sangat kuat. Bahkan ketika
memperoleh jutaan dolar dalam setahun sebagai kompensasi dari Enron. Dia menerima pinjaman pribadi yang besar dari perusahaan tersebut, memberi pekerjaan dan kontrak kepada para kerabatnya, dan menggunakan jet-jet perusahaan sebagai kendaraan keluarganya. Bahkan selama menjalani masa-masa sulit di Chrysler, LaCoca masih menggelar pesta-pesta Natal yang mewah bagi para elit perusahaan. Dalam setiap pesta layaknya seorang raja, dia memberi dirinya sendiri hadiah mahal yang kemudian harus ditanggung para eksekutif. Ketika berbicara tentang para eksekutif AOL, seorang mantan pejabat mengatakan, "Anda berbicara tentang orang-orang yang menganggap mereka memiliki hak atas apapun." Ketika para pemimpin ini mengurung diri dalam jebakan-jebakan kemewahan, dikelilingi para penjilat yang memuji-muji kebaikan mereka dan bersembunyi dari masalah, tidaklah mengherankan bila mereka merasa tak terkalahkan. Mindset tetap yang mereka miliki telah menciptakan wilayah magis di mana kecemerlangan dan kesempurnaan seorang raja senantiasa diabsahkan. Dalam mindset ini, mereka benar-benar terpuaskan. Apa perlunya mereka keluar dari wilayah tersebut untuk menghadapi realitas lebih buruk yang penuh kesulitan dan kegagalan? Seperti ditunjukkan Morgan McCall dalam bukunya High Flyers. Sayangnya, orang acap kali menyukai hal-hal yang berjalan melawan perkembangan mereka. Orang senang menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai hasil-hasil yang cepat dan dramatis, meskipun mereka tidak mengembangkan keterampilan-keterampilan baru yang akan mereka butuhkan nanti. Orang suka mempercayai bahwa mereka sebaik yang dikatakan orang lain dan tidak menerima kelemahan mereka secara sungguh-sungguh. Orang tidak suka mendengarkan berita-berita buruk atau mendapatkan kritik. Ada sebuah risiko besar ketika kita meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan untuk menguasai sesuatu yang baru, dan mindset tetap menjadikannya tampak jauh lebih berisiko. Selanjutnya, para bos brutal. McCall kemudian menunjukkan ketika para pemimpin merasa memiliki kondisi bawahan yang lebih baik daripada yang lain, mereka mungkin mulai percaya bahwa kebutuhan-kebutuhan atau perasaan-perasaan tentang orang-orang yang lebih kecil dapat diabaikan. Tak seorang pun pemimpin bermindset tetap yang benar-benar peduli terhadap orang-orang kecil. Bahkan banyak di antaranya sangat merendahkan bawahan mereka. Kemanakah arah semua ini? Dengan dalih mempertahankan kinerja karyawan, para bos ini mungkin memperlakukan karyawan secara tidak layak. LaCoca memainkan beberapa permainan yang sangat menyakitkan bersama para eksekutifnya untuk menjaga keseimbangan mereka. Jerry Levin dari Time Warner oleh para koleganya disamakan dengan penguasa Romawi yang brutal, Caligula. Skilling dikenal karena ejekan-ejekannya yang kasar terhadap mereka yang kurang cerdas dibandingkan dengan dirinya. Harvey Hornstein, seorang pakar kepemimpinan perusahaan, menulis dalam bukunya Brutal Bosses bahwa jenis kekejaman ini merepresentasikan hasrat para bos tersebut untuk meninggikan perasaan mereka akan kekuasaan, kompetensi, dan nilai dengan mengorbankan orang-orang di bawahnya. Ingatkah Anda dengan penelitian-penelitian kami yang mengungkapkan bagaimana orang-orang bermindset tetap ingin membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang lebih buruk daripada mereka? Prinsipnya sama, tetapi ada sebuah perbedaan penting. Para bos ini memiliki kekuatan untuk membuat orang-orang menjadi lebih buruk, dan ketika melakukannya mereka merasa diri mereka lebih baik. Hornstein menggambarkan Paul Kazarian, mantan CEO Sunbeam Oster. Dia menyebut dirinya seorang perfeksionis, tetapi itu merupakan eufemisme untuk orang kejam.
Dia melemparkan benda-benda kepada bawahannya ketika mereka dianggap tidak menyenangkan. Suatu hari, pengawas keuangan perusahaan setelah membuat Mr. Kazarian tidak senang melihat sebuah gelas jus jeruk melayang ke arahnya. Kadang-kadang, sang korban adalah orang yang dianggap kurang berbakat oleh para bos. Hal ini dapat memupuk rasa superior mereka. Tetapi, seringkali sang korban adalah orang paling cakap, karena orang inilah yang memberikan ancaman terbesar bagi bos yang memiliki mindset tetap. Seorang insinyur di sebuah perusahaan besar pembuat pesawat terbang berbicara tentang bosnya. Ketika diwawancarai oleh Hornstein, biasanya yang menjadi sasaran adalah mereka yang paling cakap di antara kami. Maksud saya, jika dia benar-benar memperhatikan kinerja kami, dia tidak akan mencari kesalahan orang yang berkinerja terbaik. Tetapi, karena dia hanya memperhatikan kompetensi diri sendiri, itulah yang terjadi. Ketika para bos menebar penghinaan, perubahan akan terjadi. Segalanya berkisar pada menyenangkan bos. Dalam Good to Great, Collins mencatat bahwa dalam banyak perusahaan yang diperbandingkan, perusahaan-perusahaan yang tidak beranjak dari baik menjadi hebat, atau yang sudah hebat lalu merosot kembali, pimpinan menjadi hal utama yang paling ditakuti bawahan. Saat pemimpin membiarkan dirinya menjadi realitas utama yang ditakuti orang, dia sebenarnya sedang menyiapkan resep untuk menjadi mediocre atau lebih buruk lagi. Pada era 1960-an dan 70-an, Chase Manhattan Bank dikuasai oleh David Rockefeller, seorang pemimpin yang mengontrol secara berlebihan. Menurut Collins dan Porras, dalam Built to Last, para manajernya menjalani hari demi hari dalam kondisi takut dicela. Pada waktu kerja berakhir setiap hari, mereka menarik napas lega. Satu hari lagi telah berlalu dan saya tidak mengalami kesulitan. Bahkan karena ingin masa jabatannya berlangsung lama, para manajer senior menolak untuk menjajaki gagasan baru karena David mungkin tidak menyukainya. Ray McDonald dari Burroughs, ungkap Collins dan Porras, mencela para manajernya di muka umum atas kesalahan-kesalahan mereka sampai pada titik dia melarang mereka melakukan inovasi. Akibatnya, meskipun Burroughs lebih maju dibandingkan dengan IBM pada tahap-tahap awal industri komputer, perusahaan tersebut rugi besar. Hal yang sama terjadi pada Texas Instruments, pemimpin lain pada masa awal industri komputer yang mengagumkan. Jika mereka tidak menyukai presentasi tertentu, Mark Shepard dan Fred Bucky akan berteriak, menggebrak meja, menghina pembicara, dan melemparkan barang. Tidak aneh bila orang-orang mereka kehilangan semangat berwirausaha. Ketika para bos terlalu mengontrol dan kejam, mereka menempatkan setiap orang dalam mindset tetap. Ini berarti alih-alih belajar, berkembang, dan memajukan perusahaan, setiap orang mulai takut akan dihakimi. Hal ini bermula dari ketakutan para bos untuk dihakimi, tetapi kemudian membangkitkan ketakutan pada setiap orang. Keberanian dan inovasi akan sulit bertahan jika mindset tetap sudah menjalar ke seluruh perusahaan. Aksi para pemimpin yang memiliki mindset tumbuh. Andrew Carnegie pernah berkata, "Aku ingin mengukir tulisan di batu nisanku sendiri. Di sini terbaring seorang manusia yang cukup bijak untuk memberikan layanannya kepada orang-orang yang lebih tahu daripada dirinya. Baiklah, mari kita buka jendela dan biarkan udara masuk." Orang-orang bermindset tetap merasa demikian gerah, bahkan ketika para pemimpin tersebut berkeliling dunia dan bergaul dengan tokoh-tokoh dunia.
Dunia mereka tampak begitu sempit dan terbatas, karena pikiran mereka selalu tertuju pada satu hal, akui saya. Ketika Anda memasuki dunia para pemimpin bermindset tumbuh, segalanya berubah. Dunia semakin cerah, berkembang, dan penuh energi dengan segala kemungkinannya. Anda akan berpikir, astaga, menyenangkan sekali kelihatannya. Tidak pernah terlintas dalam benak saya untuk memimpin sebuah perusahaan, tetapi ketika saya mempelajari apa yang telah dilakukan para pemimpin tersebut, sepertinya inilah hal yang paling menarik di dunia. Saya memilih 3 pemimpin berikut ini untuk dieksplorasi sebagai pembanding bagi para pemimpin bermindset tetap. Saya memilih Jack Welch dari General Electric karena dia tokoh yang sangat memesona dengan ego yang terkendali, bukan orang bermindset tumbuh yang menafikan dirinya secara alami begitu saja. Dan memilih Lou Gerstner, orang yang masuk dan menyelamatkan IBM, serta Anne Mulcahy, wanita yang menghidupkan kembali Xerox, sebagai pembanding bagi Alfred Dunlap, pakar lain yang berubah haluan. Jack Welch, Lou Gerstner, dan Anne Mulcahy juga sangat mengagumkan karena mereka mampu mentransformasi perusahaan yang mereka pimpin. Mereka melakukan hal ini dengan mencabut akar-akar mindset tetap dan menanamkan budaya pertumbuhan dan kerja sama tim di tempatnya. Bersama Gerstner dan IBM, kita seperti menyaksikan Enron berubah menjadi jantung mindset tumbuh. Sebagai pemimpin bermindset tumbuh, mereka pertama-tama meyakini potensi dan perkembangan manusia, baik potensi dan perkembangan mereka sendiri maupun potensi dan perkembangan orang lain. Alih-alih menggunakan perusahaan sebagai alat untuk mendukung kebesaran diri sendiri, mereka menggunakannya sebagai mesin pertumbuhan untuk diri sendiri, karyawan, dan perusahaan secara keseluruhan. Warren Bennis pernah mengatakan bahwa terlalu banyak bos yang dikendalikan dan mengendalikan, tetapi tidak bergerak kemana-mana. Akan tetapi, yang jelas bukan orang-orang ini, Welch, Gerstner, dan Mulcahy. Mereka tidak membicarakan kemewahan, mereka membicarakan perjalanan, sebuah perjalanan inklusif, penuh pelajaran berharga, dan penuh kegembiraan. Jack, mendengarkan, menghargai, dan membina. Ketika Jack Welch mengambil alih GE pada 1980-an, perusahaan tersebut dihargai 14 miliar dolar. 20 tahun kemudian, perusahaan itu dihargai oleh Wall Street 490 miliar dolar. GE menjadi perusahaan termahal di dunia saat itu. Majalah Fortune menyebut Welch sebagai CEO yang paling banyak dikagumi, dipelajari, dan ditiru pada masanya. Pengaruh ekonominya mustahil untuk dikalkulasi secara keseluruhan, tetapi pasti jauh lebih menggetarkan daripada kinerja GE yang dipimpinnya. Tetapi yang jauh lebih mengesankan bagi saya adalah sebuah penggalan kalimat dalam tajuk rencana The New York Times yang ditulis Steve Bennett, CEO Intuit. Saya belajar bagaimana membina karyawan pada saat saya bekerja di General Electric dari Jack Welch. Dia turun langsung menemui karyawan garis depan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Suatu ketika, pada awal 1990-an, saya melihatnya di pabrik tempat mereka membuat lemari pendingin di Louisville. Dia langsung menemui para karyawan di bagian perakitan untuk mendengarkan apa yang harus mereka katakan.
Sekarang, saya menjadi CEO yang sering ngobrol dengan karyawan garis depan. Saya mempelajari hal tersebut dari Jack. Cerita ini mengungkapkan banyak hal. Jelas sekali Jack itu orang sibuk, orang penting, tetapi dia tidak menjalankan segalanya seperti Lakoka. Dari kantor pusat perusahaan yang megah, tempat dia paling sering berhubungan dengan para pelayan dengan sarung tangan putih. Well, tidak pernah berhenti mengunjungi pabrik-pabrik dan mendengarkan karyawannya. Mereka adalah orang-orang yang dihormatinya. Jadi dia dapat belajar dari mereka dan pada gilirannya membina mereka. Kemudian juga ada penekanan terhadap kerja sama tim, bukan aku bangsawan. Segera dari persembahan dan catatan pengarang dalam autobiografi Welch, Anda akan mengetahui sesuatu yang berbeda. Bagian buku itu tidak berisi "Aku adalah pahlawan" dari Lee Iacocca atau "Aku adalah superstar" dari Alfred Dunlap. Meskipun dia dapat dengan mudah memberikan klaim atas keduanya, namun bagian buku itu berisi ungkapan, "Saya tidak senang disebut sebagai orang pertama. Hampir semua yang telah saya lakukan dalam hidup dapat terselesaikan berkat kerja sama dengan orang lain." Mohon diingat bahwa setiap kali Anda membaca kata "saya" dalam buku ini, kata tersebut merujuk pada seluruh kolega dan teman-teman, serta orang-orang yang mungkin saya lupa nama mereka. Atau orang-orang ini mengisi perjalanan hidup saya dengan kegembiraan dan pembelajaran. Mereka acap kali membuat saya tampak lebih baik daripada diri saya yang sebenarnya. Kita telah membaca aku dari CEO yang haus pengakuan menjadi kami, dan kita pada pemimpin yang memiliki mindset tumbuh. Yang menarik, sebelum Welch berhasil mencabut akar mindset tetap tersebut dari perusahaan, dia harus mencabutnya terlebih dahulu dari dirinya. Dan percayalah, Welch harus menempuh jalan panjang. Dia tidak selalu menjadi pemimpin yang diinginkannya. Pada 1971, Welch dipertimbangkan untuk memperoleh promosi jabatan ketika Kepala Bagian Sumber Daya Manusia GE menulis sebuah memo peringatan. Dia mengungkapkan bahwa meskipun Welch memiliki banyak kelebihan, pengangkatan tersebut membawa serta tingkat risiko yang lebih dari biasanya. Kemudian, dia mengatakan bahwa Welch arogan, tidak bisa menerima kritik, serta terlalu banyak bergantung pada bakatnya ketimbang mengandalkan kerja keras dan stafnya yang berpengalaman. Ini semua bukan tanda-tanda yang baik. Untung baginya, setiap kali sukses membuatnya bangga, dia segera disadarkan. Suatu hari, Dr. Welch muda, setelah berdandan dengan setelan mewah, masuk ke mobil barunya yang atapnya bisa dilipat dan dilepas. Dia langsung meletakkan jasnya di bawah dan kebetulan mengenai oli yang hitam dan kotor, sehingga merusak setelannya maupun cat di mobil kesayangannya. Begitulah saya. Ketika berpikir bahwa saya ini orang hebat, sebuah tamparan datang, mengingatkan hingga menyadarkan saya kembali. Ini pelajaran yang sangat berharga. Dalam autobiografinya, ada satu bab penuh yang diberi judul "Diriku yang Terlalu Congkak", yang membahas saat dia berada di puncak kejayaan dan merasa bahwa dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian dia membeli Kidder, Peabody, sebuah perusahaan investasi perbankan di Wall Street dengan budaya ala Enron. Inilah bencana yang mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar bagi GE. Pengalaman Kidder tersebut tidak pernah saya lupakan. Pengalaman ini memberinya pelajaran. Tipis sekali perbedaan antara rasa percaya diri dan keangkuhan. Kali ini keangkuhan menang dan memberi saya pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia mendapatkan pelajaran.
Rasa percaya diri yang sebenarnya adalah keberanian untuk membuka, untuk menerima perubahan, dan gagasan-gagasan baru dari manapun asalnya. Rasa percaya diri yang sejati tidak tercermin dari gelar, setelan jas mahal, mobil mewah, atau serangkaian perolehan. Itu tercermin dalam mindset Anda. Setiap kesiapan Anda untuk berkembang. Baiklah, kerendahan hati adalah awalnya, tetapi bagaimana dengan keterampilan manajemen? Dari pengalaman yang didapatkannya, semakin banyak belajar tentang jenis manajer yang didambakannya. Manajer bermindset tumbuh, seorang pembimbing, bukan seorang hakim. Ketika masih menjadi insinyur muda di GE, dia melakukan kesalahan yang menyebabkan ledakan kimiawi yang menghancurkan atap gedung tempat kerjanya. Lantaran terguncang secara emosional oleh kejadian tersebut, dengan gugup dia mengendarai mobil sejauh ratusan mil menuju kantor pusat perusahaan untuk menerima konsekuensi dari kesalahannya dan menjelaskan langsung kepada bosnya. Tetapi ketika sampai di sana, dia mendapatkan dukungan dan pengertian. Dia tidak pernah melupakannya. Reaksi Charlie memberikan kesan yang sangat mendalam pada diri saya. Jika kita memimpin orang-orang baik, yang dengan jelas merasa ketakutan karena suatu kesalahan, tugas kita adalah membantu mereka mengatasinya. Dia belajar bagaimana memilih orang yang tepat berdasarkan mindset mereka, bukan asal-usul mereka. Pada awalnya, asal-usul akademik membuatnya terkesan. Dia mempekerjakan para insinyur dari MIT, Princeton, dan Caltech. Tetapi, tidak lama kemudian dia menyadari bahwa itu semua tidak berarti. Akhirnya, saya belajar bahwa saya benar-benar mencari orang-orang yang dipenuhi dengan semangat dan hasrat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Riwayat hidup singkat tidak menjelaskan banyak hal tentang dahaga jiwa. Kemudian, datanglah kesempatan untuk menjadi CEO. Masing-masing dari 3 kandidat harus meyakinkan CEO yang memimpin saat itu bahwa dialah orang terbaik untuk jabatan tersebut. Berusaha mendapatkannya atas dasar kemampuannya untuk berkembang. Dia tidak mengklaim bahwa dia jenius atau pemimpin terhebat yang pernah ada. Dia berjanji untuk berkembang. Dia mendapatkan jabatan tersebut dan menepati janjinya. Segera, dia membuka dialog dan saluran informasi untuk mendapatkan umpan balik yang jujur. Dia segera memulai kerja dengan bertanya kepada para eksekutif mengenai apa yang mereka sukai dan tidak, berkaitan dengan perusahaan serta apa yang menurut mereka harus diubah. Mereka pun sangat terkejut. Sesungguhnya selama ini mereka terbiasa menjilat para bos sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian dia menyebarkan pesan. Perusahaan ini berkaitan dengan perkembangan, bukan kepentingan diri. Dia mengakhiri elitisme yang sangat berlawanan dengan para pemimpin kita yang memiliki mindset tetap. Suatu sore, menyebutkan sebuah klub eksekutif di GE yang merupakan tempat bagi para penggerak serta pengguncang untuk melihat dan dilihat. Lantaran khawatir mereka terkejut, dia tidak mengatakan betapa aneh mereka sebenarnya. Dia mengatakan kepada mereka, saya tidak bisa menemukan nilai apapun pada apa yang kalian lakukan. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk memikirkan peran tertentu yang lebih berarti bagi mereka dan perusahaan. 1 bulan kemudian, presiden klub tersebut menemui dengan sebuah gagasan baru, mengubah klub tersebut menjadi tenaga sukarelawan bagi masyarakat. 20 tahun kemudian, program yang terbuka untuk semua karyawan itu memiliki 42.000 anggota. Mereka menjalankan program pendampingan di sekolah-sekolah di pusat kota dan membangun taman-taman, tempat bermain, dan perpustakaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekarang, mereka dapat memberikan kontribusi tertentu bagi pertumbuhan orang lain, bukan untuk ego mereka sendiri.
Dia menyingkirkan para bos yang brutal. Lakota menerima bahkan menghormati para bos brutal yang dapat membuat karyawan berproduksi. Hal ini sebenarnya melayani kebutuhan dasarnya. Welk mengakui bahwa dia juga sering melihat jalan lain tersebut, tetapi dalam organisasi yang didambakannya sekarang, dia tidak dapat melakukannya. Di hadapan 500 manajer, saya menjelaskan mengapa 4 pejabat perusahaan diminta untuk meninggalkan perusahaan pada tahun sebelumnya, meskipun mereka memberikan kinerja keuangan yang baik. Mereka diminta untuk pergi karena mereka tidak mempraktikkan nilai-nilai kita. Cara yang disepakati untuk mendorong produktivitas sekarang ini adalah melalui pendampingan, bukan melalui teror. Dan dia lebih menghargai kerja sama tim daripada kejeniusan individu. Selama bertahun-tahun, GE seperti Enron telah memberikan imbalan kepada penggagas ide tunggal, tetapi sekarang Welk ingin memberikan imbalan kepada tim yang mewujudkan gagasan. Sebagai hasilnya, para pemimpin lebih terdorong untuk berbagi penghargaan atas ide-ide bersama tim mereka daripada menerima penghargaan tersebut untuk diri mereka sendiri. Ini membuat perbedaan yang sangat besar pada cara kami saling berhubungan. Jack Welch tidak sempurna, tetapi dia mencurahkan dirinya untuk perkembangan. Kesetiaan ini menjadikan egonya tetap terkendali, membuatnya tetap sadar, dan membuatnya tetap memiliki rasa kemanusiaan. Inilah yang mengantarkan perjalanannya menuju sejahtera dan memenuhi harapan ribuan orang. Low mencabut akar mindset tetap. Pada akhir 1980-an, IBM sudah menjadi Enron dengan satu pengecualian. Dewan direksi tahu bahwa perusahaan itu sedang dililit kesulitan. Dia memiliki budaya puas diri dan elitisme. Dalam perusahaan tersebut ada sindrom lama kita adalah bangsawan, tetapi saya lebih terhormat daripada Anda. Tidak ada kerja sama tim, yang ada hanya perang untuk saling menjatuhkan. Ada banyak kesepakatan, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Tidak ada perhatian terhadap pelanggan, tetapi hal ini mungkin tidak akan membuat siapapun terganggu jika bisnis tersebut tidak merugi. Pada 1993, mereka menunjuk Lou Gerstner dan memintanya menjadi CEO yang baru. Dia tidak mau. Mereka memintanya lagi. Anda harus menerimanya untuk Amerika. Kami akan meminta Presiden Clinton menelpon dan mengatakan kepada Anda agar menerima jabatan tersebut. Kami mohon, sekali lagi kami mohon. Kami benar-benar menginginkan perubahan strategi dan budaya seperti yang Anda ciptakan di American Express dan RGR. Akhirnya, dia luluh juga meskipun tidak ingat alasannya. Tetapi IBM sekarang memiliki seorang pemimpin yang percaya pada perkembangan personal dan penciptaan budaya perusahaan yang akan mendukungnya. Bagaimana dia melakukan hal itu di IBM? Pertama, seperti yang dilakukan Welch, dia membuka saluran-saluran komunikasi dari atas ke bawah dalam perusahaan tersebut. 6 hari setelah menjabat, dia mengirim sebuah memo untuk setiap karyawan. Memo itu mengatakan, pada bulan-bulan berikutnya, saya berencana akan sering mengunjungi bagian operasi dan kantor-kantor kita. Dan jika mungkin, saya berencana bertemu dengan Anda semua, guna membicarakan bagaimana kita dapat bersama-sama memperkuat perusahaan ini. Dia mempersembahkan bukunya kepada mereka. Buku ini dipersembahkan untuk ribuan karyawan IBM yang tidak pernah meninggalkan perusahaan mereka, para kolega mereka, dan diri mereka sendiri. Mereka adalah para pahlawan sejati bagi penciptaan kembali IBM. Seperti Welch, dia menyerang elitisme.
Seperti Enron, seluruh budaya berkaitan dengan perjuangan mendapatkan status personal dalam perusahaan. Gerstner membubarkan komite manajemen, peran penguasa tertinggi bagi para eksekutif IBM, dan sering keluar dari eselon atas untuk mencari keahlian. Dari perspektif mindset tumbuh, hal ini tidak hanya berkaitan dengan memilih beberapa orang yang memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Hierarki hanya sedikit berarti bagi saya. Marilah dalam berbagai pertemuan kita kumpulkan orang-orang yang dapat membantu memecahkan persoalan tertentu tanpa memandang posisinya. Kemudian, terwujudlah kerja sama tim. Gerstner memecat para politisi, orang-orang yang larut dalam intrik pribadi, dan memberi imbalan lebih kepada orang-orang yang membantu koleganya. Dia menghentikan divisi penjualan IBM dari praktik saling menjatuhkan antar sesama klien demi memenangkan bisnis sendiri. Dia mulai mendasarkan bonus-bonus eksekutif lebih pada kinerja IBM secara keseluruhan dan tidak berdasarkan kinerja unit-unit individual mereka. Pesannya adalah, kita tidak ingin memberi mahkota pada segelintir pangeran. Kita harus bekerja sama sebagai sebuah tim. Sebagaimana di Enron, kesepakatan merupakan hal yang sangat memesona, sedangkan hal lain dianggap biasa-biasa saja. Gerstner merasa ngeri dengan kegagalan terus-menerus untuk menyelesaikan berbagai kesepakatan dan keputusan, serta toleransi perusahaan yang tak terbatas atas kegagalan itu. Dia menginginkan dan menginspirasi pelaksanaan keputusan yang lebih baik. Pesannya adalah, jenius saja belum cukup, kita juga harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Akhirnya, Gerstner memfokuskan perhatian pada pelanggan. Para pelanggan IBM merasa dikhianati dan marah. Selama ini, IBM hanya memperhatikan dirinya sendiri sehingga dia tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhan komputer mereka. Mereka marah dengan harganya, mereka frustrasi dengan birokrasi IBM, mereka jengkel karena IBM tidak membantu mengintegrasikan sistem yang mereka gunakan. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri 175 kepala pejabat informasi dari perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika Serikat, Gerstner mengumumkan bahwa sekarang IBM akan mengutamakan pelanggan dan mendukungnya dengan mengumumkan pemotongan drastis harga dasar komputer. Pesannya adalah, kami bukan keturunan bangsawan, kami melayani agar klien kami bahagia. Pada akhir 3 bulan pertamanya yang sangat sulit, Gerstner menerima rapor dari Wall Street. Saham IBM tidak berubah sedikit pun karena dia tidak melakukan apapun. Merasa jengkel tetapi tidak takut, Gerstner melanjutkan kampanye anti bangsawannya dan membawa IBM kembali pada pengalaman sakratul mautnya. Ini adalah lari cepat. Pada saat seperti inilah Dunlap akan menarik uangnya dan lari. Tugas selanjutnya bahkan jauh lebih sulit, yaitu mempertahankan kebijakan-kebijakannya hingga IBM dapat kembali memimpin industri yang dimasukinya. Ini adalah lari maraton. Pada saat dia mengembalikan IBM kepada karyawan di bulan Maret 2002, nilai sahamnya meningkat tajam hingga 800% dan IBM menjadi perusahaan nomor 1 di dunia dalam bidang layanan teknologi informasi, TI. Perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan tidak termasuk PC, serta chip-chip komputer berkinerja tinggi yang dirancang sesuai pesanan. Lebih dari itu, sekali lagi, IBM menentukan arah masa depan industri komputer. Lanjut, aim, belajar, ketangguhan, dan kasih sayang. Ambil IBM.
ceburkan ke dalam utang hingga mencapai 17 miliar. Hancurkan tingkat kepercayaan terhadap perusahaan itu. Jadikan dia sebagai sasaran investigasi SEC, Securities and Exchange Commission, dan jatuhkan harga sahamnya dari $63,69 menjadi $4,43. Apa yang Anda dapatkan? Xerox. Itulah Xerox yang diambil alih oleh N. Mulcahy pada 2000. Tidak hanya gagal melakukan diversifikasi, perusahaan itu bahkan tidak mampu lagi menjual mesin-mesin fotokopinya. Tetapi 3 tahun kemudian, Xerox mendapatkan keuntungan selama 4 kuartal berturut-turut. Dan pada 2004, Fortune menyebut Mulcahy sebagai pelaku perubahan arah bisnis paling sukses setelah Lou Gerstner. Bagaimana dia melakukannya? Mulcahy menggunakan metode pembelajaran luar biasa yang menjadikannya CEO Xerox yang dibutuhkan untuk bertahan. Dia dan orang-orang di atasnya seperti Ursula Burns mempelajari intisari dari setiap bagian bisnis. Misalnya, seperti dijelaskan oleh penulis Fortune Betsy Morris, Mulcahy menggunakan neraca pembukuan 101. Dia belajar tentang utang, inventaris, pajak, dan mata uang sehingga dapat memprediksi bagaimana setiap keputusan yang dibuat akan memengaruhi neraca tersebut. Setiap akhir pekan, dia membawa pulang map-map besar dan mempelajarinya secara hati-hati, seolah-olah dia akan menghadapi ujian akhir pada hari Senin. Ketika dia memimpin perusahaan tersebut, orang-orang di berbagai unit Xerox tidak dapat memberinya jawaban sederhana tentang apa yang mereka miliki, apa yang mereka jual, atau siapa yang bertanggung jawab. Dia menjadi CEO yang mencari tahu jawaban-jawaban tersebut atau tahu kemana harus mendapatkannya. Mulcahy memang tangguh. Dia mengatakan kepada setiap orang kebenaran apa adanya yang tidak ingin mereka ketahui, seperti bagaimana model bisnis Xerox tidak berjalan atau bagaimana perusahaan tersebut nyaris kehabisan dana. Dia memotong jumlah karyawan hingga 30%, tetapi dia bukanlah Chainsaw A1, bahkan dia sendiri menahan beban perasaan dari keputusan-keputusannya, mengelilingi aula dan menghabiskan waktu bersama para karyawan. Kemudian mengatakan, "Maafkan saya." Dia memang tegar, tapi penuh kasih sayang. Senyatanya dia bangun pada tengah malam dengan perasaan khawatir akan apa yang mungkin terjadi pada karyawan yang tersisa dan para pensiun jika perusahaan tersebut gulung tikar. Mulcahy senantiasa merasa khawatir akan semangat juang dan perkembangan orang-orangnya sehingga sekalipun melakukan pengurangan, dia menolak untuk mengorbankan bagian-bagian yang unik dan mengagumkan dari budaya Xerox. Xerox dikenal di kalangan industri sebagai perusahaan yang sering mengadakan pesta pensiun dan menjadi tempat reuni para mantan karyawannya. Ketika para karyawan berjuang bahu-membahu bersamanya, dia menolak menghapuskan kenaikan upah mereka dan dengan sikap yang memompa semangat juang, memberikan libur ulang tahun untuk semua karyawannya. Dia ingin menyelamatkan perusahaan tersebut jiwa dan raga, dan bukan untuk dirinya atau egonya, melainkan untuk semua orang yang telah mengembangkan diri mereka sampai batas tertentu demi perusahaan. Setelah bekerja keras selama 2 tahun, Mulcahy membuka majalah Time hanya untuk melihat gambar dirinya yang dikelompokkan bersama para pemimpin Tyco dan WorldCom yang dikenal buruk. Orang-orang yang bertanggung jawab atas 2 malapetaka manajemen perusahaan terbesar pada zaman kita ini.
Tetapi 1 tahun kemudian dia tahu bahwa kerja kerasnya membuahkan hasil ketika salah seorang anggota dewan direksi Mulcahy, mantan CEO Procter dan Gamble, mengatakan kepadanya, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan merasa bangga bila nama saya dikaitkan dengan perusahaan ini lagi. Ternyata saya keliru." Mulcahy telah memenangi lomba lari cepat tersebut, kemudian memenangi lari maraton. Dapatkah Xerox juga memenangkannya? Mungkin dia terlalu lama merasa puas dengan kemenangan-kemenangannya dengan menentang perubahan dan membiarkan terlalu banyak peluang lewat begitu saja. Atau mungkin mindset tumbuh. Misi Mulcahy untuk mengubah diri dan perusahaannya akan membantu menyelamatkan intuisi Amerika yang lain. Jack, Lou, dan In semuanya percaya pada perkembangan, semuanya dipenuhi kasih sayang, dan semuanya percaya bahwa kepemimpinan berkaitan dengan perkembangan dan kasih sayang, bukan tentang kecerdasan. Para pemimpin bermindset tetap pada akhirnya dipenuhi kebencian, tetapi para pemimpin bermindset tumbuh dipenuhi rasa terima kasih. Mereka berterima kasih kepada para karyawan yang telah memungkinkan terlaksananya perjalanan mereka yang mengagumkan. Mereka menyebut para karyawan itu sebagai pahlawan sejati. Apakah CEO harus laki-laki? Bila Anda membaca buku-buku yang ditulis oleh atau tentang para CEO, Anda pasti akan berpikir demikian. Para pemimpin baik jadi hebat yang ditulis Jim Collins, dan para pemimpin sebandingnya yang tidak begitu hebat, semuanya adalah laki-laki. Mungkin itu karena laki-laki adalah orang-orang yang selama ini berada di puncak untuk waktu yang cukup lama. Beberapa tahun yang lalu mungkin sangat sulit bagi Anda untuk berpikir tentang para wanita yang memimpin perusahaan-perusahaan besar. Kenyataannya, banyak wanita yang telah menjalankan perusahaan-perusahaan besar harus menciptakan perusahaan mereka sendiri, seperti Mary Kay Ash, Taipan Cosmetics, Martha Stewart, atau Oprah Winfrey, atau mewarisinya seperti Katharine Graham, mantan pemimpin The Washington Post. Segalanya mulai berubah. Kini, wanita memegang lebih banyak jabatan penting dalam bisnis-bisnis besar. Mereka telah menjadi para CEO, tidak hanya untuk Xerox, tetapi juga eBay, Hewlett-Packard, Viacom, MTV Networks, Time Warner, Time Inc., Lucent Technologies, dan Rite Aid. Wanita telah menjadi presiden atau Chief Financial Officer, CFO, Citigroup, PepsiCo, dan Verizon. Bahkan majalah Fortune menyebut Meg Whitman dari eBay mungkin CEO terbaik di Amerika, dari perusahaan paling sukses di dunia. Saya tidak tahu apakah dalam beberapa tahun mendatang saya akan mampu menulis seluruh bab ini dengan wanita sebagai tokoh utamanya. Di sisi lain, saya berharap tidak. Saya harap dalam beberapa tahun mendatang akan sulit untuk menemukan para pemimpin bermindset tetap, pria maupun wanita, yang berada di puncak perusahaan-perusahaan terpenting. Lanjut, kajian tentang proses kelompok. Peneliti Robert Wood dan koleganya telah melakukan sebuah kajian hebat lainnya. Saat ini, mereka menciptakan kelompok-kelompok manajemen, 30 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Setengah dari kelompok-kelompok tersebut memiliki 3 orang bermindset tetap, dan setengahnya lagi memiliki 3 orang bermindset tumbuh. Mereka yang memiliki mindset tetap percaya bahwa manusia memiliki kemampuan manajemen dalam jumlah yang sudah pasti dan tidak dapat berbuat banyak untuk mengubahnya. Sebaliknya, mereka yang bermindset tumbuh percaya sejatinya manusia senantiasa dapat mengubah keterampilan dasar mereka
untuk mengatur orang lain. Jadi, satu kelompok beranggapan bahwa Anda memilikinya atau Anda tidak memilikinya. Sementara yang lain beranggapan bahwa keterampilan Anda dapat berkembang sesuai pengalaman. Setiap kelompok harus bekerja sama selama beberapa pekan mengerjakan tugas yang pernah saya bicarakan sebelumnya. Sebuah tugas manajemen yang kompleks di mana mereka harus menjalankan simulasi sebuah organisasi, sebuah perusahaan mebel. Jika Anda ingat, dalam tugas ini mereka harus menjelaskan bagaimana mengatur karyawan sesuai dengan pekerjaan mereka dan memotivasi mereka agar menghasilkan produktivitas maksimal. Tetapi saat ini alih-alih bekerja secara individual, mereka dapat mendiskusikan pilihan-pilihan dan umpan balik yang mereka dapatkan. Kemudian bekerja sama untuk memperbaiki keputusan-keputusan mereka. Kelompok dengan mindset tetap dan kelompok dengan mindset tumbuh memulainya dengan kemampuan yang sama. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok dengan mindset tumbuh jelas menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada kelompok dengan mindset tetap. Dan perbedaan ini semakin besar saat kedua kelompok tersebut bekerja makin lama. Sekali lagi, mereka yang memiliki mindset tumbuh dapat mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan mereka dan umpan balik yang dimiliki jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang bermindset tetap. Tetapi yang justru lebih menarik adalah cara kelompok-kelompok tersebut bekerja. Para anggota kelompok dengan mindset tumbuh jauh lebih mungkin mengungkapkan opini mereka secara jujur dan mengekspresikan ketidaksepakatan mereka saat berbicara tentang keputusan-keputusan manajemen. Bagi kelompok dengan mindset tetap, dengan perhatian pada siapa yang cerdas dan bodoh, atau kecemasan akan adanya celaan terhadap gagasan-gagasan mereka, diskusi yang terbuka dan produktif tersebut tidak boleh terjadi. Bahkan kelompok itu lebih mirip gerombolan pembebek groupthink. Pendapat kelompok versus pendapat kami. Pada awal 1970-an, Irving Janis memopulerkan istilah groupthink atau pendapat kelompok. Istilah ini muncul ketika setiap orang dalam kelompok mulai berpikiran sama. Tidak ada yang tak sepakat, tidak ada yang menerima pandangan kritis. Ini dapat mengarah pada keputusan-keputusan katastrofik. Dan sebagaimana diungkapkan oleh kajian Wood, pikiran ini sering berasal dari mindset tetap. Pendapat kelompok bisa terjadi ketika orang-orang menaruh kepercayaan tidak terbatas pada seorang pemimpin yang berbakat, seorang jenius. Inilah yang menyebabkan terjadinya invasi yang menghancurkan Teluk Babi, rencana rahasia Amerika yang didukung setengah-setengah untuk menyerang Kuba dan menggulingkan Castro. Para penasihat Presiden Kennedy yang biasanya cerdas menunda penilaian mereka. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwa dia adalah emas dan apapun yang dilakukannya pasti berhasil. Menurut Arthur Schlesinger, salah satu orang dalam, orang-orang di sekitar Kennedy memiliki kepercayaan yang tak terbatas pada kemampuan dan keberuntungan sang presiden. Segalanya telah diserahkan kepadanya sejak 1956. Dia telah memenangi nominasi dan pemilihan setelah melewati segala kesulitan dan rintangan yang ada. Setiap orang di sekelilingnya menganggap dia punya sentuhan Midas dan tidak bisa kalah. Schlesinger juga mengungkapkan, jika ada seorang penasihat senior yang menentang rencana tersebut, saya yakin Kennedy akan membatalkannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara menentangnya. Untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi padanya, Winston Churchill membentuk sebuah departemen khusus. Yang lain mungkin terpesona dengan pribadinya yang sangat kuat. Tetapi pekerjaan di departemen ini, ungkap Jim Collins, adalah menyampaikan seluruh berita terburuk kepada Churchill. Kemudian Churchill dapat tidur nyenyak pada malam hari karena tahu bahwa dia tidak menjadi bagian dari pendapat kelompok dengan rasa aman palsunya.
Pendapat kelompok dapat terjadi ketika kelompok tersebut terpengaruh oleh kecerdasan dan superioritas seseorang. Di Enron, para eksekutif percaya bahwa karena mereka cerdas, seluruh gagasan mereka juga brilian. Tidak akan ada yang salah. Seorang konsultan dari luar terus-menerus bertanya kepada orang-orang Enron, di mana Anda merasa bahwa rapuh? Tidak ada seorang pun yang menjawab, bahkan tidak ada seorang pun yang memahami pertanyaan tersebut. Kita langsung pada pokok persoalannya. Ungkap seorang eksekutif tertinggi di mana kita merasa bahwa diri kita kebal dan tak terkalahkan. Alfred P. Sloan, mantan CEO General Motors, menyajikan sebuah perbandingan yang menarik. Dia memimpin sebuah kelompok yang terdiri dari para pembuat kebijakan tingkat tinggi yang tampaknya telah mencapai konsensus tertentu. Saudara-saudara, dia berkata, saya anggap kita semua benar-benar sepakat dengan keputusan ini. Maka saya usulkan kita menunda pembahasan lebih lanjut mengenai persoalan ini hingga pertemuan berikutnya agar Anda punya waktu untuk berpikir bila ada yang tidak sepakat dan mungkin mendapat pemahaman baru mengenai apa sebenarnya keputusan tersebut. Herodotus yang menulis pada abad ke-5 sebelum Masehi mengungkapkan bahwa orang-orang Persia kuno telah menggunakan versi tertentu dari teknik-teknik Sloan untuk mencegah pendapat kelompok. Setiap kali sebuah kelompok mencapai keputusan dalam keadaan sadar, mereka kemudian mempertimbangkannya kembali dalam keadaan mabuk. Pendapat kelompok dapat juga terjadi ketika pemimpin bermindset tetap menghukum perbedaan pendapat. Orang-orang mungkin tidak berhenti berpikir kritis, tetapi mereka tidak lagi mengeluarkan pendapat. Lakoka berusaha membungkam atau membuang orang-orang yang bersikap kritis terhadap gagasan-gagasan dan keputusan-keputusannya. Dia mengatakan bahwa mobil-mobil baru yang lebih bulat itu seperti kentang terbang, dan itulah akhir dari perbedaan pendapat. Tidak seorang pun diizinkan untuk berbeda. Ketika Chrysler dan mobil-mobil perseginya semakin banyak kehilangan pangsa pasar. David Packard di sisi lain memberi penghargaan kepada karyawan yang mau menentangnya. Salah seorang pendiri Hewlett Packard tersebut menceritakan kisah ini. Beberapa tahun yang lalu di laboratorium Hewlett Packard, mereka mengatakan kepada seorang insinyur muda untuk berhenti mengerjakan display monitor yang sedang dia kembangkan. Tetapi jawabannya, dia pergi berlibur, mengelilingi California serta mengunjungi para pelanggan potensial untuk menunjukkan monitor tersebut kepada mereka dan mengukur minat mereka. Ternyata para pelanggan menyukainya. Dia terus mengerjakannya, kemudian dengan caranya sendiri, dia membujuk manajernya agar memproduksi monitor tersebut. Perusahaan berhasil menjual lebih dari 17.000 monitornya dan memperoleh keuntungan penjualan sebesar 35 juta dolar. Kemudian, dalam pertemuan para insinyur Hewlett Packard, Packard memberi anak muda tersebut penghargaan atas penghinaan dan penyimpangannya yang luar biasa melampaui panggilan tugas perekayasaan yang biasa-biasa saja. Ada begitu banyak cara yang dapat digunakan oleh orang-orang bermindset tetap untuk menciptakan pikiran kelompok. Para pemimpin dipandang sebagai dewa yang tak pernah salah. Sebuah kelompok yang menobatkan diri dengan bakat-bakat dan kekuatan-kekuatan istimewa. Para pemimpin untuk mendukung egonya, menekan perbedaan pendapat, atau para karyawan yang mencari pengakuan dari para pemimpinnya harus antri di belakangnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk berada dalam mindset tumbuh ketika kita membuat keputusan-keputusan penting. Sebagaimana ditunjukkan Robert Wood dalam penelitiannya, mindset tumbuh dengan membebaskan orang dari berbagai ilusi atau beban kemampuan tetap, akan mengarah pada diskusi yang tuntas dan terbuka, serta menuntun pengambilan keputusan yang lebih baik. Apakah pemimpin
dilahirkan atau diciptakan? Ketika Warren Bennis mewawancarai para pemimpin besar, mereka semua sepakat bahwa para pemimpin itu diciptakan, tidak dilahirkan, dan mereka lebih banyak diciptakan oleh mereka sendiri daripada oleh hal-hal di luar mereka. Bennis menyimpulkan, saya percaya bahwa setiap orang, berapapun usia dan apapun di lingkungannya, mampu memperbaiki diri. Bukan berarti bahwa setiap orang akan menjadi pemimpin. Sayangnya, sebagian besar manajer bahkan CEO menjadi bos, bukan pemimpin. Mereka memiliki dan menggunakan kekuasaannya bukannya memajukan diri, karyawan, dan organisasi mereka. Mengapa ini terjadi? John Zenger dan Joseph Folkman menunjukkan bahwa sebagian besar orang ketika kali pertama menjadi manajer memasuki sebuah periode pembelajaran yang luar biasa. Mereka mendapatkan banyak bimbingan dan latihan, terbuka terhadap berbagai gagasan, serta berpikir panjang dan keras tentang bagaimana melaksanakan tugas. Mereka ingin berkembang, tetapi begitu mempelajari dasar-dasarnya, mereka tidak lagi berusaha untuk meningkat. Mungkin ini tampaknya terlalu sulit, atau mungkin mereka tidak melihat ke arah mana perkembangan tersebut membawa mereka. Mereka cukup puas dengan hanya melaksanakan tugas alih-alih membuat diri mereka menjadi pemimpin. Atau, sebagaimana pendapat Morgan McCall, banyak organisasi percaya pada orang yang memiliki bakat alami dan tidak mencari orang-orang yang memiliki potensi untuk berkembang. Organisasi-organisasi ini tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin potensial, tetapi kepercayaan mereka terhadap bakat alami pun sesungguhnya dapat menekan orang-orang yang dianggap memiliki bakat alami tersebut, sehingga mereka menjadi manusia non-pembelajar, defensif, dan arogan. Pelajaran yang dapat dipetik: ciptakanlah organisasi yang menghargai perkembangan kemampuan dan saksikanlah munculnya para pemimpin. Kembangkan mindset Anda. Apakah Anda berada di tempat kerja dengan mindset tetap atau berkembang? Apakah Anda merasa bahwa orang-orang selalu menghakimi Anda atau mereka membantu Anda untuk berkembang? Mungkin Anda dapat mencoba menjadikannya tempat dengan mindset tumbuh. Dimulai dengan diri sendiri. Adakah cara-cara yang dapat Anda gunakan agar tidak terlalu defensif berkaitan dengan kesalahan-kesalahan Anda? Dapatkah Anda mengambil lebih banyak manfaat dari umpan balik yang Anda dapatkan? Apakah cara-cara ini dapat menciptakan lebih banyak pengalaman belajar bagi diri Anda? Bagaimana Anda bertindak terhadap orang lain di tempat kerja? Apakah Anda seorang bos bermindset tetap yang lebih terfokus pada kekuasaan daripada kesejahteraan karyawan? Pernahkah Anda menegaskan kembali status Anda dengan merendahkan orang lain? Pernahkah Anda berusaha menghalangi karyawan yang berkinerja tinggi karena mereka menjadi ancaman bagi Anda? Pikirkan cara-cara yang dapat membantu karyawan Anda berkembang menurut pekerjaan mereka. Tugas magang, lokakarya, pelatihan. Pikirkan bagaimana Anda dapat mulai melihat dan memperlakukan karyawan sebagai kolaborator, sebagai sebuah tim. Susunlah daftar strategi dan cobalah. Lakukan meskipun Anda sudah menganggap diri sebagai seorang bos bermindset tumbuh. Dukungan yang tepat dan umpan balik yang mendukung perkembangan tidak akan pernah sia-sia. Jika Anda menjalankan sebuah perusahaan, perhatikan perusahaan Anda dari perspektif mindset tertentu. Apakah Anda perlu berbuat seperti Lou Gerstner? Pikirkan masak-masak bagaimana mencabut akar elitisme dan menciptakan budaya pengujian diri, komunikasi terbuka, dan kerja sama tim. Bacalah buku hebat yang ditulis Gerstner, Who Say Elephant Can Dance, dan untuk mengetahui bagaimana melakukannya. Apakah
Tempat kerja Anda dirancang untuk mendorong pendapat kelompok. Jika demikian, seluruh proses pengambilan keputusan yang ada di dalamnya pasti bermasalah. Ciptakan cara-cara untuk menumbuhkan pandangan-pandangan alternatif dan kritik yang konstruktif. Angkatlah orang-orang untuk memainkan peran devil advocate yang mengambil sudut pandang berbeda sehingga Anda dapat melihat kekurangan-kekurangan posisi Anda. Ajaklah orang-orang untuk berdebat dengan mengemukakan argumen dari sisi yang berbeda tentang persoalan tertentu. Buatlah kotak saran otonom yang harus diisi oleh para karyawan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Ingatlah, orang dapat menjadi pemikir independen dan pemain tim pada waktu yang bersamaan. Bantulah mereka untuk mengisi kedua peran tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian atau bab 6-nya. Bab 5 maksud saya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 6, hubungan mindset dalam cinta atau bukan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.